Masya Allah, inilah peristiwa ajaib yang dijumpai Nabi Muhammad saat diangkat dari Baitul Maqdis ke langit pada malam Isra Miraj. Dahulu di atas batu karang Masjidil Aqsa, jejak kaki Rasulullah bersiap meninggalkan gravitasi dunia. Jika perjalanan dari Mekkah ke Palestina adalah tentang menembus jarak bumi, maka perjalanan dari Baitul Maqdis menuju Sidratul Muntaha adalah tentang menembus dimensi malaikat. Dahulu setelah memimpin sholat berjamaah bersama seluruh ruh para nabi di Baitul Maqdis, Rasulullah tidak naik menggunakan kendaraan biasa. Para ulama menyebutkan adanya Al-Mi'raj, yaitu sebuah tangga cahaya yang sangat indah, yang membawanya melesat menembus lapisan atmosfer. Dalam sekejap, dunia menjadi titik kecil yang menghilang. Di setiap lapisan langit ada penjaga dan ada pertemuan. Namun, ini bukan sekadar reuni. Ini adalah simbol estafet kenabian. Di langit yang pertama, beliau bertemu Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua hingga keenam, Nabi Muhammad disambut oleh kehangatan Nabi Isa dan Yahya, ketampanan luar biasa Nabi Yusuf, kewibawaan Nabi Idris, kelembutan Nabi Harun, hingga ketegasan Nabi Musa. Ketika sampai di langit ketujuh, disinilah Nabi Muhammad melihat Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur, yaitu sebuah Ka'bah di langit yang setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat yang berbeda, dan mereka tidak pernah kembali lagi ke sana karena antrean yang tak terbatas hingga kiamat. Perjalanan ini bukan sekadar pertemuan antar nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas mulai menyingkap tirai masa depan untuk diperlihatkan kepada Rasulullah. Beliau lantas dibawa menyaksikan pemandangan surga yang menakjubkan, mencium aroma yang lebih harum dari kesturi, melihat sungai Al-Kautsar yang tepiannya dari mutiara berongga, serta istana-istana megah yang disediakan bagi mereka yang hatinya terpaut pada kebaikan. Namun di tengah keindahan itu, suasana kemudian berubah menjadi mencekam saat Allah menampakkan pemandangan neraka sebagai peringatan bagi umat manusia. Rasulullah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana pedihnya balasan dan azab pedih bagi para pendosa. Pemandangan ini bukanlah untuk menakut-nakuti, melainkan sebuah pesan kasih sayang dari langit agar manusia di bumi tidak tersesat dalam kerugian yang abadi. Setelah itu, Nabi Muhammad lantas diangkat ke Sidratul Muntaha. Sesampainya beliau di Sidratul Muntaha, bayangkan sebuah pohon yang sangat besar. Akarnya ada di langit ke-6, puncaknya menjulang hingga langit ke-7. Daunnya selebar telinga gajah, buahnya sebesar tempayan. Namun saat itu, pohon ini berubah. Ia diselimuti oleh cahaya yang tak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Emas, permata, dan warna-warna yang belum pernah ada di spektrum mata manusia tumpah di sana. Di titik inilah, Malaikat Jibril sang pemimpin malaikat berhenti. Malaikat Jibril berkata, "Wahai Muhammad, aku tidak bisa melangkah lagi. Jika aku maju selangkah, aku akan terbakar oleh cahaya keagungannya. Namun engkau majulah." Nabi Muhammad kemudian melanjutkan perjalanan sendirian menembus Mustawa. Di sana, dalam kesunyian yang paling sunyi, beliau mendengar suara Sariful Aqlam, gesekan pena malaikat yang sedang menuliskan takdir-takdir di Lauhul Mahfuz. Sebuah pengalaman spiritual yang melampaui logika ruang dan waktu. Puncak dari segalanya adalah pertemuan tanpa perantara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah dialog paling bersejarah terjadi. Bukan tentang harta atau kekuasaan, melainkan tentang perintah kewajiban sholat. Awalnya 50 waktu, namun berkat negosiasi penuh kasih sayang atas saran Nabi Musa, Allah memangkasnya menjadi 5 waktu saja. Meski hanya 5, pahalanya tetap setara dengan 50 waktu. Inilah oleh-oleh terindah dari langit, sebuah cara agar manusia bisa bertemu Tuhan setiap hari melalui sujudnya. Peristiwa perjalanan Miraj Nabi Muhammad ini benar-benar keajaiban yang sangat luar biasa. Ketika fajar hampir menyingsing, Nabi Muhammad kemudian mulai kembali ke bumi. Ajaibnya, tempat tidurnya masih hangat, menunjukkan betapa singkatnya waktu dunia, namun betapa dahsyatnya perjalanan ruhani tersebut. Kisah Mi'raj bukan sekadar perjalanan antariksa. Ia adalah pesan bahwa bagi seorang mukmin tidak ada batasan yang tak bisa ditembus selama ia memiliki iman. Jika bumi terasa sempit oleh beban hidup, ingatlah bahwa ada langit yang selalu terbuka untuk pengaduanmu. Maha suci Allah atas segala kuasanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.